Mulai bang. Lanjut jeda. Lanjut. Baru lanjut. Jeda sampai beli orang nggak? Bentar. Nomor 1 ini Nanda nak jelasin bang. Nanda share screen. Mulai, Bang, Mbak. Lanjut. Udah lanjut. Go Yurki. Untuk yang nomor 1 itu kan, yang disuruh cari perbedaan rata-rata kedatangan pengunjung ke suatu pusat perbelanjaan antara tahun 2019 dan 2020. Jadi, data yang di-copy itu data tahun 2005 ini, 2019, dan 2020. Untuk bulan diabaikan aja. Nah, setelah di-copy, pindahkan ke SPSS di data view. Lanjut. Belum keluar gambar itu? Oh, belum keluar. Ini udah belum, Bang? Belum ya? Belum. Belum juga keluar tuh. Backseat dulu. Ini? Ya sudah. Nah, di-copy di data view. Terus pindah ke variable view. Di name diganti tahun 2019, tahun 2020, kemudian di label juga. Kalau sudah, langsung ke analyze, compare mean, terus per sample t-test. Tahun 2019 pindahkan ke sini. Kemudian tahun 2020 juga dipindahkan. Kemudian oke. Nah, di sini udah dapat. Kalau di
per t-test itu yang dilihat nilai signifikan tutel yang paling ujung ini. Di sini kan nilai signifikan tutelnya 0,01. 0,01 berarti lebih kecil dari 5%, 0,05. Nah, jadi kesimpulannya tuh jadi karena tadi hasil signifikannya 0,01 lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata kedatangan pengunjung ke suatu pusat perbelanjaan antara tahun 2019 dan 2020 itu mengalami perubahan yang signifikan. Tapi kalau nilai signifikannya tadi di atas 0,05, itu berarti tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi kesimpulannya tuh kedatangan pengunjung ke suatu pusat perbelanjaan antara 2019 dan 2020 mengalami perubahan yang signifikan. Sampai situ jelas, Mbak, Bang? Jelas. Jelas. Siap, jelas. Dan untuk nomor 1 cuma kayak itu, nomor 2 dilanjutkan oleh Eki. Terima kasih, Nanda. Oke, Mbak. Lanjut Bang Yo, Mbak nomor 2. Kalau yang nomor 1 tadi kan itu tuh lebih perbedaan antara sebelum atau satu persepsi dengan persepsi lainnya. Sementara kalau yang nomor 2 ini yang kita pelajari waktu di Horizon kemarin. Nah, jadi dia ini nak nengok perbedaan frekuensi di 2 kota, yakni kota Bogor kita kasih kode 1 ini, kemudian Bogor kita kasih kode 2. Jadi langkah awalnya ini copy dari frekuensi blok sampai ke bawah. Sampai ke bawah, sampai sini copy, buka SPSS, klik data view, terus paste. Nah, kita Belum link tuh, Ki. bentar Bang, error. Back dulu. Belum masuk Bang? Belum. Oke, bentar. Lagi loading. Nampil Bang? Belum. Muncul? Sudah, Ki. Sudah. Nah, tadi kan kopinya dari sini. Pertama, dari ini frekuensi yang ini, copy, pindah ke SPSS, klik di data view, jangan variable view, data view, paste. Sudah. Terus balik ke Word tadi lagi, copy yang frekuensi yang sebelahnya, yang ini. Nah, ini sampai ke bawah.
Sampai sini copy lagi. Nah, terus balik ke SPSS lagi, copy di data paling terakhir di sini, data ke-31. Jadi dia ke bawah nanti itu. Paste. Nah, jadi kan nampak total sampelnya di sini 60. Nah, terus yang frekuensi juga di copy. Yang jumlah kota yang kotanya pengkategorikan kotanya. Sini yang kota nomor 1 Jakarta. Copy ke SPSS. Di sini klik di sebelahnya. Di sebelah ini, di sebelah var 01, paste. Nah, muncul kan var 02. Terus copy lagi frekuensi yang 2, yang kota Bogor. Sama kayak langkah yang tadi, pastekannya di bawah yang data yang tadi. Ini paste. Nah, kan sama tuh sampelnya di sini 60 kan. Nah, sudah masukkan datanya ke variable view. Variable view ini kita merename sesuai namanya. Di sini kan nomor 1 ini tadi kan frekuensi. Frekuensi. Nomor 2 kota. Nah, kota ini kan tadi kan ada 2 kategori itu. Nomor 1 ini Jakarta, nomor 2 Bogor. Penlabelannya di sini, value bagian nomor 2 di sini. Value bagian 2, klik nomor 1 Jakarta. Add. Nomor 2 Bogor. Di add. Sudah di add 1 Jakarta, 2 Bogor, lalu oke. Nah, sudah di labeli, data view juga sudah. Jumlah sampelnya pas 60, di sini bisa di ini kan 60 pas. Nah, sampai sini ada yang bingung enggak, Bang? Lanjut ada yang bingung? Lanjut. Jadi, nah, yang nomor 2 ini independent test. Independent test yang kita pelajari waktu yang di Horizon kemarin. Nah, di sini analyze, compare means, independent sample test. Klik. Nah, frekuensi pindahkan ke tes variabel. Ini kan udah di blok tuh, frekuensi langsung pindahkan tes variabel. Oke, kota pindahkan ke grup variabel, grouping variabel. Klik define groups. Dikasih tanda grup 1, 1. Grup 2, 2. Continue. Sudah dilabeli, yang ini tidak usah, langsung ke oke. Nah, ini outputnya. Lagi. Nah, outputnya, kalau yang kolom ini, yang grup statistik ini lebih penjelasannya aja. Penjelasannya kayak ini, N ini sampel, kemudian mean ini rata-rata. Belum muncul. Belum muncul. Outputnya belum muncul, Eki. Belum muncul, Ki. Bentar, Bang. Muncul, Bang. Muncul. Nah, ini kan ada 2 tabel tuh. Kalau grup statistik ini nih lebih ke penjelasan umum, kayak N ini sampel, jumlah sampel. Mean ini rata-rata, standar deviasi ini penjelasannya aja sih, lebih ke angko-angkonya, ini frekuensinya Jakarta sama Bogor.
Nah, yang ditengok tuh di kolom ini. Jadi ini kan frekuensi tuh, cara bacanya ke samping, tapi fokusnya ke ini, kolom ini. Seek to toilet. Jika nilai kurang dari 0,05 itu artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara berarti frekuensi kota Jakarta dengan kota Bogor. Jadi cara bacanya di sini nih, ini kan titik 000 titik 003. Nah, di sini bentar. Ini titik 003. Jadi sebelum titik ada 0, Bang, Mbak. Jadi bisa dikatakan di sini 0,003. Artinya di sini kan dia kan lebih kurang dari tolak ukurnya. Tolak ukurnya di sini 0,05. Jadi lebih kurang dari 0,05, sehingga kesimpulan yang nomor 2 ini nih, terdapat perbedaan yang signifikan antara kota Jakarta dan Bogor mengenai frekuensinya. Jadi nengoknya di sini. Kalau yang kolom yang lain ini diabaikan aja sih. Lebih fokusnya ke kolom ini. Ada yang bingung, Bang, Mbak? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Ki. Lanjut. Nomor 3 nanda lagi, Bang. Lanjut nomor 3, Bang, Mbak. Lanjut. Untuk nomor 3 itu kan mencari persamaan regresi. Jadi cuman cari persamaan regresi. Ini data X, Y. Terus pindah ke SPSS. Nah, jadi dari soal tadi X, Y pindah ke SPSS. Terus untuk di variable view cuma diganti name sama label aja. Kemudian langsung analyze. Ini bukan di compare means lagi, tapi di regression. Regression, kemudian linear. Nah, untuk yang X itu pindahkan ke variabel independen. Yang Y pindahkan ke dependen. Lanjut. Lanjut deh. Terus klik statistik. Centang estimate dan model fit. Terus continue. Terus oke.
Nah, karena tadi kan yang diminta cuma mencari persamaan regresi. Nah, rumus dari persamaan regresi itu Y sama dengan A plus B kali X. Nah, yang dilihat cuma tabel beta yang ini. Jadi rumusnya Y sama dengan 8,691 ditambah 0,721 X. Udah cuma kayak itu aja, Mbak. Bang. Ada yang kurang jelas? Rumusnya tadi itu A plus B kali X ya deh. BX kali X. Y sama dengan A plus BX. Oh iya, ya. Kasih. Untuk nilai A yang nilai konstan ini 8,691. Yang Y yang ini ditambah 0,721 X. Oh iya, kasih ya. Jadi itu persamaan regresinya. Untuk nomor 4 dilanjuti oleh Eki. Nah ini Bang Mbak yang tadi tuh yang nomor 3 kayak gini bentuknya rumusnya. Boleh dicatat kalau misalnya ini kan. Terus nomor 4 ini, nomor 4 ini panjang ini Bang atau Mbak. Kalau nak dicatat langkah-langkahnya tidak apa-apa. Nah di sini nih dia nih bedanya yang nomor 3. Nomor 3 ini cuma cari nilai regresinya. Sementara yang nomor 4 ini lebih kompleks, lebih komplit istilahnya itu kan. Nah, terus di sini ngapa diwarnai di hijau sama kuning. Jadi dia nih uji regresi berganda. X-nya ini, yang warna hijau ini. Jadi variabel independennya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sementara yang Y-nya UAS. Ini yang UAS ini bawah. Jadi langkah awalnya masih kayak tadi sih. Dari awal kita copy dari sini blok sampai samping ke bawah. Copy. Nampil enggak, Bang? Tidak ya? SPSS. Belum. Belum. Oke. Nah, ya kan? Masih ke yang kayak yang tadi, di sini ke data view. Fokusnya data view dulu. Kalau angka-angka ke data view, ke paste. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan yang ini tadi. Perpustakaan. Nah, terus yang UASnya ini copy. Copy. Back to SPSS. Nah, sudah kan? Jadi dia ini nak tahu pengaruh antara minat, belajar, hadir, UTS, dan perpustakaan terhadap UAS. Jadi kalau dia tuh ada hipotesisnya kan di hasil regresinya tuh. Terus langkah selanjutnya di sini kita merename nama-nama tadi. Yang pertama di sini
minat. Nomor 2, belajar. Nomor 3, hadir. 4, UTS. 5, perpustakaan. Terus yang variabel 6-nya di sini UAS. Jadi langsung udah di sini. Kalau regresi yang di sininya udah usah di value tadi. Kalau di value tadi itu khusus kayak uji beda. Jadi kalau sudah merename nama, sudah langsung aja di regresi. Ini kalau nak catat langkah-langkahnya boleh Bang, Mbak. Soalnya kan di Word ini nih Pak Fadil ini minta ini dia. Mana tadi? Nah, ini nah. Tentukan hipotesis, kemudian gunakan langkah-langkah untuk menguji hipotesis serta asumsi klasik yang diperlukan. Nah, jadi langkah-langkahnya ini ditampilkan kalau sesuai instruksinya sih. Jadi kalau nak catat langkah-langkahnya tidak apa-apa. Nah, langkah awalnya pertama kita menguji regresi. Analyze, kemudian regression, linear, klik. Nah, di sini kan ada dua tuh, dependent sama independent. Minat sampai perpustakaan itu tadi kan variabel independent. Jadi kita pindahkan ke sini. Nah, udah pindah kalau kan dari minat sampai ke perpustakaan. Terus UAS ini variabel dependent. Pindahkan. Sudah dipindahkan sesuai variabel. Klik menu statistik paling atas. Ini yang paling atas ini. Conteng kolom collinearity diagnostics. Kemudian conteng kolom Darwin-Watson. Nah, jadi Darwin-Watson ini ada kaitannya sama uji asumsi klasik yang ada dijelaskan sama Pak Fadli itu. Jadi ini uji autokorelasi. Sementara kalau collinearity diagnostik ini dia uji multikolinearitas. Jadi Kak tuh dia tuh langsung muncul hasil regresinya satu paket. Jadi sudah diconteng dua ini, collinearity sama ini Darwin, continue. Terus menu save nomor 3, klik unstandardized paling atas yang di kolom residual yang ini diconteng. Sudah diconteng, continue. Nah, sudah diatur, lalu oke. Nah, sini kan udah muncul tuh outputnya. Nah, cara bacanya di sini. Ini model Sumeri ini, yang paling ini yang pertama ini dulu. Darwin-Watson uji autokorelasinya di sini. Kemudian R2 yang regresi berganda di sini, adjusted R-square. Kemudian uji ANOVA di sini. Terus sesuai dengan apa tadi itu soalnya Pak Fadli tadi, tentukan hipotesisnya. Ini di koefisien ini. Jadi cara bacanya ini kan ada minat, belajar, hadir, UTS sama perpustakaan. Nah, Iko cara bacanya ke samping, Bang. Samping, fokus ke nilai signifikan
kolom seek ini. Kolom seek ini. Nah, jadi minat ini kan nilainya kan titik 0. Nah, ini minat kan nilainya kan titik 004. Nah, tolak ukur kalau misalnya hipotesisnya diterima ataupun berpengaruh itu kalau kurang 0,05. Nah, tadi kan dijelaskan juga kalau ini kan sebelum titik ini kan ada 0 tuh. Nah, jadi dia kan otomatis cara bacanya di sini kan 0,004. Nah, artinya di sini kan dia kan lebih kecil dari 0,05. 0,05 itu tolak ukurnya Bang. Tolak ukurnya Mbak. Jadi biar gampang memahaminya, dipahami ini aja dulu, tolak ukurnya harus kurang dari 0,05. Jadi kalau misalnya nilainya ini ngikut aja kita cara bacanya. Nah, yang pertama ini minat. Ini kan 0,004. Jadi cara bacanya minat berpengaruh terhadap UAS karena nilai seek-nya 0,004 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesis yang nomor 1 diterima. Terus yang nomor 2 belajar. Ini belajarnya ini. Kalau belajar ini kan dia kan 0,073 tuh. Dia lebih tinggi dari 0,05. Artinya kalau lebih tinggi hipotesisnya ditolak. Jadi cara bacanya yang belajar ini nih, belajar tidak berpengaruh terhadap UAS dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, sampai yang di sini ada yang kurang ini jelas mungkin Bang, Mbak. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, terus hadir. Kalau hadir ini juga kayak yang tadi. Di sini nilai signifikansinya 0,465. Itu kan lebih besar tuh dari 0,05. Artinya hadir tidak berpengaruh terhadap UAS. Terus yang ini sama UTS. Nah, UTS ini lebih kecil dari 0,05. Karena ini nilainya ini 0,04. Kalau lebih kecil dari 0,05 jadi dia tuh berpengaruh. Hipotesisnya diterima. Tapi kalau misalnya nilainya lebih besar dari 0,05 itu artinya dia ditolak. Jadi biar apa istilahnya itu gampang memahaminya, pahami ininya. Dicatat aja tolak ukur regresi berganda. Kalau hipotesisnya diterima kurang dari 0,05, terus kalau misalnya hipotesisnya ditolak lebih besar dari 0,05. Jadi kalau yang hipotesis di kolom ini. Nah, ini kan sudah yang sesuai tadi. Terus kita uji lagi, namanya uji hetero. Karena Bapak di sini nih kayaknya langsung seluruh lah dari asumsi klasik sampai ke regresi. Jadi harus komplit. Biar aja tidak apa-apa sih komplit kan, lebih jelas, lebih kompleks. Nah, kalau hetero cara regresinya kayak gini. Klik menu transform, compute variable, klik. Nah, di target variable ketik aja address. Ketik address, kemudian beralih ke sudut paling kanan, klik menu Alt. Nah, muncul kan di bawah-bawah ini kan. Kita klik ABS. Sudah klik ABS, naikkan ke atas yang ini. Yang ini. Nah, oke, naik kan dia kan di atas ini kan. Nah, sudah tuh, langsung klik menu unstandarized yang ini. Yang ini pindahkan yang kolom ini lagi yang ada tanda panah ini. Jadi G itu dia langsung masuk ke sini.
Nah, klik. Nah, langsung masukkan res 1. Setelah sudah dimasukkan rumusnya, oke. Terus back lagi kayak tadi yang pertama tadi analyze. Ini uji hetero Bang ya. Regression linear. Nah, langkah awalnya di reset aja dulu, di reset. Karena beda alurnya, yang regresi sama hetero beda. Reset dulu, reset. Yang ini yang di tengah-tengah ini reset. Kemudian abres ini naikkan ke dependen. Ini khusus untuk uji hetero. Terus minat sampai ke perpustakaan yang independen aja, yang variabel X nya pindahkan ke independen. Ini yang independen. Kalau UAS tadi kan Y, jadi tidak dimasukkan. Klik. Nah, sudah diinikan, sudah dimasukkan rumus. Kalau yang ini tidak usah diotak-atik, langsung aja oke. Nah, kalau hetero di sini, yang di atas ini diabaikan, langsung ke kolom ini. Kalau hetero itu, jadi setiap uji asumsi klasik tuh Bang, Mbak Adit, dia tuh ada tolak ukurnya masing-masing. Kalau hetero ini nih, dia dikatakan bebas hetero kalau nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi nengoknya di sini. Nah, ini. Nah, nilai ini. Ini kan lebih besar kalau tuh dari 0,05. Artinya variabel minat, belajar, hadir, UTS sama perpus itu bebas hetero. Jadi nengoknya di sini. Jadi dia tuh harus lebih besar dari 0,05. Jadi setiap uji itu beda ininya. Beda apa tuh istilahnya itu tolak ukur bacanya. Kalau yang di hetero yang di sini yang paling bawah. Nah, sudah hetero, terakhir ini uji normalitas. Uji normalitas sih kau kena tahu dia datanya normal atau tidak sih ya, kayak gitu kan. Terus langkah awalnya klik analyze, non parametric test, legalisi dialogs, one sample KS. Udah catat. Nah, kalau misalnya sudah, langsung oke. Nah, muncul tuh kan. Di sini yang dipindahkan ke kolom ini cuman ini. Unstandarized residual. Selebihnya tidak usah dipindahkan. Langsung pindahkan ke kanan. Nah, cuman si kok ini dipindahkan. Nah, kalau misalnya sudah, langsung oke. Yang ini tidak usah dikotak-atik. Langsung oke. Nah, di sini kalau normalitas kolomnya cuma satu. Tapi terfokusnya dibacanya di kolom ini. Nah, ini di sini paling bawah. Paling bawah dia sama kayak yang hetero tadi. Dia tolak ukurnya lebih besar dari 0,05. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 0,05 itu datanya normal. Tapi kalau misalnya datanya nilainya lebih kecil dari 0,05 dia datanya tidak normal. Nah, di sini kan dia kan 0,966. Nah, itu kan normal tuh. Udah lebih besar dari 0,05. Jadi datanya berdistribusi normal. Terus sudah. Terus yang pertanyaan tadi yang mana? Nah, yang ini nampak ada wordnya Bang? Muncul lah? Tidak muncul wordnya. Oh, udah muncul ya. Bentar. Nah, Iko. Nah, ini. Langkah-langkah tadi kan yang sesuai yang tadi itu kan dicatat aja kalau misalnya enggak ini kan langkah-langkah tadi. Nah, terus yang ini yang nomor 2 ini nih. Asumsi yang diperlukan. Yang pertama, uji normalitas. Kalau mau catat apa? Yang pertama uji normalitas. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Yang ketiga, uji
autokorelasi, dan yang terakhir uji multikolinearitas. Jadi kalau misalnya bingung namanya, ini aja di Ketik aja Ki. ketik. Oh jadi Oke. Pak. Nomor 1. Ini ujinya. Uji normalitas. Ini yang pertama. Uji heterokedastisitas. Uji multikolinearitas. Uji auto. Nah, 4 uji nih yang menjawab pertanyaan ini tadi, serta asumsi-asumsi yang diperlukan. Yang diperlukan ini 4 ini. Dia diuji, namanya uji asumsi klasik. Nah, terus yang B ini apa kesimpulannya dari hasil uji saudara? Itu back tadi ke hipotesis tadi. Apa hasil uji? Kesimpulan Kina uji. nanya tuh Oi, jadi Mbak apa Mbak? yang itu apa? Yang uji normalitas yang terakhir, Yang ini. yang one sample kolmograf. Ngapa? Yang ngapa tuh yang dari N sampai tes statistiknya tuh sama kan? Tapi yang signifikan to tell-nya itu 0,200. Sampelnya sama Mbak? 50. Sama. 50. 0,00, 7,24, 0,70, 0,063, minus 0,070. Nah, di bawahnya dua di bawahnya itu beda, Ki. Alurnya sesuai ini enggak tadi? Sesuai. Yang lainnya ada yang nyebut enggak? Apa ini beda-beda juga? Kalau ada yang paling kalau ada yang beda tuh enggak apa-apa kita ini kan. Karena tiap versi SPSS ini kadang beda juga ya. Itu kalau kadang bingung tuh. Tapi yang dilihat tadi tuh yang itu yang paling bawah ya 0,96 tuh ya. Yo, kalau yang ini salah. Nah, ini. Kalau yang cara bacanya di sini. Nah, yang di hitam ini. Jadi kalau misalnya lebih dari 0,05 datanya berdistribusi normal. Ini kan 0,966. Ini 0,200 berarti terdistribusi normal berarti kan? Iya, berdistribusi sama normal. Aja kan, Bu? Ya, sama aja. Oh iya. Kasih ya. Ada lagi Mbak yang bingung. Bang Andi. Format SPSS aja di share Ki. Awang? Format SPSS-nya di share. Oh jadi ya Mbak. Ini share. Terus Pak Gedera. Nah, pertanyaan tadi apa? Apa kesimpulan? T tadi ya Mbak. Ya, oke. Apa kesimpulannya dari hasil saudara? Nah, hasil kesimpulannya di sini tadi. Nah, di ini tadi. Salah. Nah, ini. Nah, nengoknya di sini. Kesimpulannya, hipotesis yang pertama minat berpengaruh terhadap UAS. Ngapa berpengaruh? Karena ini tadi nilainya lebih kecil dari 0,05. Itu yang pertama. Belajar tidak berpengaruh terhadap UAS dikarenakan nilai ininya lebih besar dari 0,05. Terus hadir di sini nilainya lebih besar. Terus sampai ke bawah hipotesisnya. Jadi yang kesimpulan yang nomor 2 tadi, nomor 2. Nah, yang ini penjelasannya. Hipotesisnya caranya ditolak apa diterima kayak gitu nah. Terus sampai sini ada yang bingung nggak Bang? Mbak. Nomor 3 ini jawabannya ini. Ya, karena carilah persamaan regresi data berikut.
Ini regresinya ini. A tambah B X plus error. Sudah. Kalau sama dengan tadi Ki, kalau 0,05 sama dengan 0,05 apa hasilnya Ki? Yang mana Mbak? Kalau 0,05 sama dengan 0,05 Cak yang apa tadi? Oh, Paling ini yo. bawah. Perpustakaan ya? 0,05. Wah, ini baru ya dah dikecek lebih kurang dia lebih ini juga. Baru nemu juga ini Mbak. Kayaknya kurang dia sih. Lebih pas. Karena dia nih pas nih 0,05 jatuhnya. Kalau bentar. Hipotesisnya yang nomor 5 ini apa ya? Belajar minat belajar. Standarnya 0,5 kan? Nah, standarnya Berarti masalahnya 7, berarti berminat berarti. Kalau standar itu kan kalau kurang dari 0,05 berpengaruh dia Bang. Tapi di sini ini masalahnya dia pasnya kayak standar 0,050. Berarti berminat. Berpengaruh rasanya itu. Karena ini berpengaruh ini Berpengaruh. karena dia Sudah masuk 0,05 kan? Nah, ya, karena dia belum tinggi dari 0,05. Jadi hipotesis yang nomor yang perpustakaan ini diterima, nomor UTS diterima, hadir ditolak, belajar ditolak, minat diterima. Jadi 3 diterima sama 2 ditolak. Tuh. Terus lagi ya. Oke, makasih Ki. Ada lagi Mbak yang bingung Mbak? Bang. Kalau langkah-langkahnya memang harus kayaknya di ini sih dari soal nih. Dari soal nih kayaknya memang disebutkan. Outputnya kalau di-share aman dong. Sama videonya juga tolong di-share, Ki. Ini yang merekodnya Bang Siswanto bukan sih? Oh, Iya, Kak Siswanto. Yo, berarti Bang Siswanto gak di-share ini. Kalau outputnya di-share aja. Outputnya di-share per nomor 1 sampai nomor 2. Apakah ada pertanyaan lagi, Mbak? Ini jadikan PDF dulu ya, Bang, hasilnya kayak gini. Dikirim ke email, tidak dosa. Nomor 1 pirate, nomor 2 independen, nomor 3 ini regresi tapi yang diambil cuma ini, nomor 4 lebih kompleks, lebih seluruhnya kayaknya dari asumsi klasik sampai ke hipotesis. Ini kan dijelasin juga ini langkah-langkahnya, dijelasin juga serta asumsi-asumsi klasiknya ini diperlukan, kesimpulannya apa kayak gitu.
Ya, kumpul lagi bang. Ada pertanyaan lagi tak, bang? Enggak, Ge. Kirim kini aja outputnya di grup. Makasih banyak Eki, Nanda. Oke mbak, sama-sama mbak, bang. Kasih banyak, gengs. Banyak Eki, Nanda. Sama-sama Bang, Mbak. Itu yang di grup itu outputnya ya bang ya, mbak. Jadi kalau misalnya menampilkan apa ya, interpretasi di Word, yang itu aja, tinggal penjelasannya aja lagi kan. Penjelasannya dicantumkan di Word nih mbak ya, di soal yang tadi. Itu udah ada ini nomor 1. Yang dibuka itu yang biru ya, biru yang ini, yang biru, yang labelnya biru, jangan yang merah. Yang mana nih? Bentar bang. Ini. Yang nomor Bang, yang data tidak usah dibuka. Nah ini bang, yang ini, nampak dong? Ya nampak. Nah ini yang dibuka. Kalau nak ngopi dari outputnya tadi, ini yang dibuka, jangan yang ini. Nah yang nomor ini.
Jadi itu copy ke Word ya? Ya. Apa Bang? Buat ke Word kan? Yo, copy ke Word, di bawah tabelnya ikut tadi penjelasan tadi, kayak misalnya tadi terdapat perbedaan yang signifikan, kayak nomor 2 tadi itu terdapat perbedaan yang signifikan antara kota Jakarta dengan Bogor mengenai frekuensinya. Tabel penjelasan, ya? Tabel penjelasan, yo. Tabel penjelasan ya? Ya, tabel penjelasan. Ya, makasih, Ki. Oke, Bang. Sama-sama.